Halo teman-teman, setelah sampai di kota Cilacap menggunakan transportasi kereta api di video sebelumnya, saya langsung menuju penginapan yang lokasinya tidak jauh dari stasiun dan tidak jauh juga dari alun-alun kota Cilacap. Penginapan tersebut adalah Hotel Wish Prime dengan harga 200 ribuan per malamnya. Di sore harinya saya check out dari hotel tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju rumah yang ada di Jakarta menggunakan bis Damri. Ya, lagi-lagi Damri nih, dan lagi-lagi transportasi BUMN. Jadi rangkaian trip kali ini tuh full dengan transportasi BUMN ya. Oke, langsung saja simak video perjalanan kali ini. Oke teman-teman, ojeknya sudah di depan. Kita jalan ke depan dulu. Ternyata yang turun di sini banyak banget ya. Kayaknya banyak yang naik di eksekutif dah. Soalnya tadi di ekonomi 3 tinggal berdua doang saya sama orang. Ini ada banyak ternyata. Tidak sendirian guys. Oke, kita jalan ke depan. Nanti kita lihat kamarnya seperti apa. Nggak pakai lama setelah memesan ojek online, abangnya sudah sampai di depan stasiun. Jarak dari stasiun ke hotelnya sebenarnya sangat dekat, sekitar 1,5 km aja. Jalan kaki bisa malahan. Tapi karena udah tengah malam gini, kayaknya lebih enak naik ojol aja deh. Kondisi tengah malam di Cilacap ini sangat dingin. Kayaknya abis turun hujan, terlihat dari aspalnya yang masih basah sedikit. Jalanannya juga sudah sepi, tapi terlihat damai. Penerangan jalanannya juga oke banget nih. Check-in jam 1:23. Liftnya di ujung koridor. Gokil. Kita naik, dapat kamar di lantai 5. Wah, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Lantai 5. Enak sih. Saya belum pernah nginap di Wish. Apa udah ya? Kayaknya belum dah. Harganya di tiket.com 225 dari 400-an kalau nggak salah. Tapi itu belum sama pajak jadi 275. Oke, kamarnya 525. 553 mana nggak ada tandanya. 525 ke sana. 517. Tapi saya sayangnya nggak dapat kaca guys. Nggak apa-apa lah ya. 523, 522. Bisa pojok. Ini dia. Bentar ya. Oke guys, ini dia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ih, mantep banget. Dah. Ini kamarnya gokil. Kapan lagi saya nginep di penginapan mewah bintang 3 cuma 200 ribuan. Aduh, jarang-jarang banget. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lihat ada apa aja di sini. Ini ada welcome, apa ya namanya ya? Ya itulah, kasurnya queen,
dapat bunker buat naruh barang-barang berharga nih. Ada pensil dan kertas buat nyatet, remote AC, remote TV, bantal 2, selimut, TV. Wah, kita dapat air mineral gratis 2. Terus ini ada water heater, ada kopi sama teh, gula, cangkirnya 2. Telepon, dapat ini juga nih, sendal 2 biji. Terus stop kontak cuma ada 1 kayaknya nih. Sama 1 lagi di sana ada. Ini lampu apa? Lampu depan utama. Ini lampu, oh ini. Cuman agak redup ya kelihatannya. Ini AC-nya belum dinyalain, jadi apa namanya, panas baru dinyalain. Oh, ini kamar mandinya pisah, ini toiletnya. Nah, kalau ini ininya apa namanya, shower buat mandi. Nah kan, tuh showernya nih dipisah jadinya guys. Gokil, unik juga konsepnya. Oke deh, itu aja paling. Saya mau istirahat dulu dah, capek banget. Oh, sama ini guys, ternyata ada kaca, cuman nggak tahu nih, ada cahaya di blur gitu loh kacanya, ada cahaya masuk, cuman nggak tahu cahaya dari mana. Lumayan ngebantu penerangan sih, tapi nggak apa-apa lah, nggak dapet view. Orang saya juga sebentar doang, besok udah balik kayaknya ya. Pagi-pagi ini jam 8, cuman saya nggak bawa jam, lupa. Bangunnya telat cuy, gara-gara kecapean. Padahal udah di setel alarm jam 5, cuman nggak kebangun. Ini mau nyari sarapan di sekitar alun-alun. Dan suasana di alun-alun damai banget cuy, asli. Banyak anak sekolah pada main. Asli damai banget di sini. Walaupun panasan auzubillah ya, matahari. Gokil. Langit biru, nggak ada awan. Udahlah, nyari sarapan dulu. Tadi ada bubur di sana. Kayaknya enak makan bubur. Seperti biasa pagi-pagi bubur. Datang buburnya dan cukup unik. Ternyata ayamnya kayak udah di ini loh, apa namanya, rebus coklat atau di kuah coklat. Telurnya juga telur coklat, jadi kayak ayam kecap gitu. Terus dia nggak pakai cakwe. Saya juga pesennya teh tawar hangat nih biar sedep. Oh ya, itu ada gorengan sama sate-sateannya. Di sore harinya pun saya check out dari penginapan. Sebenarnya waktu check out itu jam 12 siang, tapi karena jadwal keberangkatan bisnya malam, saya memilih untuk late check out aja. Untuk late check out sendiri kena biaya tambahan. Saya check out di jam 3 sore kena di harga 150.000. Nah, karena masih lama juga dengan jam keberangkatan bisnya, saya memutuskan untuk nongkrong dulu di Tomorrow Coffee. Gak jauh dari penginapan lokasinya. Oh iya, kalian bisa lihat ini trotoar di sekitar alun-alun bagus banget. Asik banget buat jalan kaki. Dan kota Cilacap ini letaknya berada di selatan Pulau Jawa, dekat sekali dengan garis pantai.
Kalau kalian perhatikan, di kota Cilacap ini ada beberapa pelang jalur evakuasi sebagai bentuk antisipasi jika terjadinya tsunami akibat gempa bumi. Apalagi akhir-akhir ini terdapat info ancaman terjadinya megatrust di selatan Pulau Jawa. Warga Cilacap dan warga selatan Pulau Jawa yang berdekatan dengan garis pantai harus lebih waspada dan sigap dengan pertolongan pertama. Semoga ancaman tersebut tidak pernah terjadi ya. Meskipun menurut data megatrust itu akan datang dan tidak tahu kapan terjadinya. Setelah menghabiskan waktu nongkrong minum kopi, saya tiba juga di Pul Damri Cilacap nih. Lokasinya tidak jauh dari stasiun Cilacap. Kalau dari alun-alun juga tinggal lurus doang. Tapi entah kenapa di peta ini namanya Pul Garuda Mas. Saya pikir dahulunya ini bekas Garuda Mas, tapi setelah ditanyakan kepada pegawai di sana, malah dari dulu Pul Damri ini sudah berdiri. Pul Damri dan stasiun Cilacap ini berada di jalan yang sama, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di jalan ini banyak sekali minimarket, restoran, hotel, dan tempat nongkrong. Bahkan ke arah selatan dari jalan ini sudah mencapai garis pantai. Dan di seberang garis pantai tersebut terdapat sebuah pulau yang disebut Pulau Penjara alias Pulau Nusa Kambangan. Dahulunya Nusa Kambangan itu bisa dikunjungi publik karena selain menyimpan orang-orang berkriminal, pulau ini memiliki keindahan alamnya sendiri. Tapi ternyata pulau ini sudah tidak diizinkan untuk dikunjungi secara bebas. Saya sempat bertanya dengan warga sekitar, pulau tersebut sudah ditutup untuk publik sejak Covid 2019. Kalau mau masuk ke pulau tersebut harus menggunakan izin. Mungkin untuk kebutuhan penelitian masih bisa kali ya, karena alam di sana masih cukup alami. Oke teman-teman, udah dicetak tiketnya. Ini emang Damri di mana-mana tiketnya berupa selembaran stok gini ya, sama barcode. Ini Cilacap KMO, Cilacap Kemayoran. Kamis dari Cilacap Kemayoran, berangkatnya nanti jam 7 nih. Harga tiketnya 155.000. Nyampenya sih perkiraan jam 3 pagi ya di Cilacap, di Kemayoran. Cuman nggak tahu nanti pastinya. Nah ini di depan ada 4 armada, tiga armada perintisnya, satu akapnya nih. Nggak tahu nih nanti akapnya yang ini apa bukan. Cilacap Jakarta. Selebihnya perintis dari Teluk Penyu ke Nusa Wungu. Teluk Penyu itu masih di kota Cilacap kalau nggak salah. Nusa Wungu Jetis kalau nggak salah ya. Lupa saya. Ada 3. Tadi di belakang juga banyak sih armadanya yang buat akap dan perintisnya. Nggak tahu. Tadi ada yang pakai piala emas bodinya, entah yang itu atau yang ini armada yang bakal kita pakai. Tadi siang cerah panas, sekarang berubah jadi mendung nih. Kira-kira bakal hujan gak ya? Untung udah sampai sini. Kalau belum terus kejebak hujan agak PR tuh. Di dalam ternyata terpampang peta rute Damri dari Cilacap menuju Jakarta. Ternyata ada 4 keberangkatan dengan rute yang berbeda. Tapi setelah ditanyakan kembali, saat ini yang aktif hanya 2 keberangkatan saja, yaitu jam 3 sore menuju Poris dan jam 7 malam menuju Kemayoran.
Yang jam 3 sore menuju Poris ini rutenya melalui Aji Barang dan tiketnya hanya bisa dipesan melalui agen atau WA saja. Sedangkan yang jam 7 malam menuju Kemayoran rutenya melalui Sidareja dan Bandung. Tiketnya bisa pesan online ataupun offline. Jadi nanti kita bakal lewat Sidareja nih. Oke teman-teman, jam 18.11. Waduh, terang banget. Kacanya juga ngeblur nggak sih? Bentar. Oh, emang kayak gini. Jam 18.11 pokoknya kita sudah boleh masuk. Cuman berangkatnya nanti masih jam 7. Kita naruh tas dulu. Wah, ini dia teman-teman. Wah, cakep juga bisnis. Wih, ternyata nggak ada toiletnya. Full kursi penumpang. Saya di nomor 2 di sini. Oh, ada stop kontak tuh. Kita taruh tas. Kita taruh tas dulu. Ini kursinya ada berapa nih? Sampai belakang. Yang di belakang kayaknya enak nih. Wah, tinggi juga. Wah, viewnya luas ini cuy. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4, 36. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Totalnya ada 45 kursi dari ujung depan sampai ujung belakang. Gokil sih ini. Kalau di ujung belakang dapat stop kontak nggak ya? Kayaknya enggak deh, nggak kelihatan nih. Oh enggak teman-teman. Nah, untuk yang di belakang kita ambil sini ya. Wah, sempit sih ini. Sempit banget. Wah, gelap lagi. Sempit banget. Kalau naruh tas juga kayaknya nggak cukup deh. Ini kursinya juga bisa di reclining dari Aldila juga nih. Di sini recliningnya, pencet ini. Terus apa lagi ya? Kalau yang di depan sini sih dapat stop kontak ya. Tuh. Selebihnya yang di belakang itu enggak. Kita juga dapat kompartemen atas nih. Cuman kecil. Paling cuma barang-barang kecil aja, goodie bag. Oke sih. Nah, sekarang kita lihat yang di depan. Ini yang di depan, kiri atau kanan sama aja. Oke, ini yang di depan cukup luas. Naruh tas juga kayaknya masih enak. Pandangan kayaknya oke sih ini. Ini Piala Mas kalau nggak salah ya. Ini pandangan masih oke. Ngelihat ke depannya. Gak kayak kemarin dihitemin. Ini kayaknya cuma kaca film aja sih, nggak di blok hitam. Oke sih. Nah, ini kalau ditaruh tas masih oke kan. Lihat, kaki juga masih bisa bergerak, apalagi sebelah kanan. Mantap. Ternyata ada Stella guys. Semoga saya tidak mabok ya. Tadi di belakang aromanya ini banget, menyengat banget Stellanya. Ya, semoga aman-aman aja di jalan. Nah, bis Damri ini anaknya udah ada CCTV nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4 di depan aja. Terus ada TV juga. Nah, ini ada jamnya 17.43. Ini 18. Nggak akurat. Apa-apalah ya. Tapi yang kemarin yang kemarin kita ke Banyuwangi itu akurat tuh jamnya. Cuma beda 1 menit doang sih. Di sini ada CCTV nggak ya di belakang? Saya lupa nengok nih. Kayaknya tidak ada. Ya nggak ada, cuma di bagian depan doang. Oke sih, tetap mantap.
Jam 7 kurang 1 menit kita mulai bergerak meninggalkan Cilacap. Yang naik dari sini cuma 3 orang aja termasuk saya. Lagi sedikit nih okupansinya. Perkiraan perjalanan jika dilihat dari Google Maps adalah 8 jam 25 menit. Pastinya perjalanan lebih lama karena bakal mampir entah ke agen ataupun ke tempat istirahat. Saya juga belum tahu nih nantinya kita istirahat di mana dan rute perjalanannya seperti apa. Pokoknya simak terus aja video perjalanan ini hingga tuntas.
Jam 8 malam kita sudah berada di dekat perempatan Wangon. Dan kita ternyata tidak jadi melewati rute Sidareja dan Bandung nih. Kita akan melewati rute Aji Barang jadinya. Usut punya usut, rute ini dirubah karena penumpang perjalanan hari ini sedang sedikit sekali. Dan juga tidak ada penumpang yang naik di sekitaran Sidareja ataupun Bandung. Jadi untuk mempercepat waktu, akhirnya jalan lewat Aji Barang aja. Nanti masuk tol antara di Pejagan atau Tegal. Dua jalanan ini antara Sidareja dan Aji Barang sejujurnya belum pernah saya lewati sih. Jadi tetap penasaran dengan perjalanan kali ini. Walaupun tadi udah ngarep banget mau lewat Sidareja, soalnya kayak blusokan gitu jalannya.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah tiba di Aji Barang. Di sini kita ambil jalan ke kiri masuk ke Jalan Lingkar Aji Barang. Kalau lurus itu ke pusat kota Aji Barang, dan tampaknya kendaraan besar nggak boleh melintas di pusat kotanya deh. Nah, nggak jauh dari persimpangan jalan ini terdapat terminal Aji Barang. Ini kayaknya kita mau mampir, tapi kayak ragu gitu. Dan juga kondisi terminalnya gelap banget.
Jam 9 malam kurang 4 menit kita sudah tiba di persimpangan jalan Lingkar Bumiayu. Kita belok kanan ke jalan lingkarnya nih, sedangkan kalau lurus ke pusat kota Bumiayu. Oh ya, kalau saya lihat di peta waktu tempuh perjalanan antara rute via Sidareja atau Aji Barang Bumiayu itu berbeda. Kalau via Sidareja tadi kan sekitar 8 jaman ya. Kalau lewat Aji Barang Bumiayu ini 6 jam 46 menit. Perjalanan lewat Bumiayu ini juga lebih landai dibandingkan Sidareja. Kalau dicek dari curve figure, elevasi tertinggi ada pada jalan di Aji Barang hingga Karanganyar. Makanya dari tadi banyak arus yang tersendat karena kendaraan besar berusaha menanjak. Di jalan Lingkar Bumiayu ini ada keramaian. Awalnya saya nggak ngeh. Kemudian kernet bilang ada truk tergelincir. Saya pikir tergelincir biasa saja. Pas lihat di sosmed ketika sudah sampai rumah, ternyata ini bukan truk yang tergelincir, melainkan bis, yaitu bis Dedi Jaya. Tergelincirnya juga cukup parah ini, tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Kalau lihat kronologi yang ada, katanya mau nyalip kendaraan, cuman nggak berhasil, jadinya masuk ke parit gitu. Soalnya memang di beberapa titik sekitaran Lingkar Bumiayu ini posisi jalanannya tuh lebih tinggi dibandingkan tanah di kiri kanannya. Oke teman-teman, jam 21.05. Ini ada di rest area mana ya? Saya juga kurang paham sih. Ini ada pemeriksaan Damri di pos pemeriksaannya. Kita nggak dapat servis makan ya. Jadi makan di sini bayar sendiri. Cuman kita dipersilakan istirahat 30 menit. Itu aja sih. Nanti saya sapain deh. Ini di mana? Pasti kan ada nanti di pojok kiri. Nih, oh di Sakalibel. Selamat datang di rumah makan Sakalibel Bumiayu. Ini tempat makannya teman-teman. Di sebelah ada Damri juga. Tahu dari mana? Pakai Legacy SR1. Saya ke toilet dulu. Ada Damri lagi nih datang nih, DMR 445. Nggak tahu dari mana. Pukul 21:38 kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Dari sini menuju Jakarta atau tepatnya Pul Damri Kemayoran sekitar 5 jam lagi. Di sini tadi saya nggak nyobain makanan karena masih kenyang. Cuman tadi juga banyak penumpang dari Damri yang beli jajanan di sana, kayak pop mie. Mungkin teman-teman ada yang pernah beli makanan berat di sini? Berapa ya harganya kira-kira?
Aku semacam tapi chat kayak mau beli jero masih kau soang. Pukul 22:09 kita sudah tiba di Simpang Susun Klonengan. Di simpang ini menjadi percabangan jalur antara Songgom atau ke Slawi. Jujur ini pertama kalinya saya lewat sini nih, dan lewatnya pas malam hari. Pusing banget lihat arah jalurnya, banyak banget cabangnya. Pasir Merapi kasi tanas ko inadog ko wala ko na utak paling kilo mga paling mo Setelah lewat dari Simpang Susun Klonengan, kita masuk di wilayah Kecamatan Songgom. Dan tepat di sebelah jalan ini terdapat sebuah aliran air yang berfungsi sebagai irigasi. Nama aliran airnya apa ya teman-teman? Saya coba cari tahu, nggak nemu-nemu. Kalau saya perhatikan, aliran irigasi ini berhulu dari Sungai Pemali, tepatnya di Bendungan Notok. Kemudian mengalir sejauh 22 km hingga Kecamatan Larangan. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa menambahkan atau mengkoreksi penjelasan ini ya. Oh iya, jalan ini atau Jalan Raya Pejagan Bumiayu menjadi jalan alternatif ketika musim mudik, bahkan sering macet. Tahun lalu sempat lihat video kalau di sini sampai nggak bergerak total akibat macet yang luar biasa.
Kemayoran aja nggak apa-apa Pak? Cempaka Putih enggak? Nggak usah Pak. Dari sini kan dekat naik ojek. Nggak apa-apa Pak. Diakhirin sampai full aja biar enak. Tadi saya ditawarin untuk turun di sini karena titik terdekat menuju rumah saya ya dari sini. Cuman karena ini udah tengah malam dan di kawasan Cempaka Putih ini kalau udah malam gini sepi banget dan cukup rawan, saya jadi males. Lebih baik turunnya di pool saja karena pasti lebih aman dan ramai. Biasanya kita juga boleh nunggu waktu pagi di dalam poolnya. Kalau saran saya sih buat teman-teman yang mau turun di sekitaran Cempaka Putih ini, cari tempat ramai saja. Cuman sepengetahuan saya jarang ada tempat ramai di sini. Atau mungkin langsung turun di halte Transjakarta Cempaka Mas. Nanti lanjut naik Transjakarta ke lokasi yang dituju. Di sini Transjakartanya 24 jam, yang koridor 2 atau 10-nya. Karena sebentar lagi akan sampai, jadi saya simpulkan sedikit tentang perjalanan kali ini. Naik Damri dari Cilacap ke Jakarta ada 2 rute dengan 2 keberangkatan dalam sehari. Yang bisa dipesan secara online hanya yang rute melalui Sidarja saja. Tapi karena ini lagi sepi penumpang, jadi rute perjalanannya diubah. Di dalam bisnya tidak ada toilet dan tidak mendapatkan servis makan. Tapi meskipun gak dikasih servis makan, kita tetap istirahat di rumah makan Sekalibel. Nanti yang lapar tinggal jajan pakai duit sendiri. Kelas pada bisnya itu bisnis dengan konfigurasi kursi 22 dan sudah dilengkapi colokan buat ngecas. Harga tiket yang dibeli sebesar 155.000. Kalau dibandingkan dengan bis lain dari Redbus, ya harga Damri ini cukup murah. Di Redbus ada Sinar Jaya itu kena di harga 160.000. Yang jadi perhatian pada perjalanan ini adalah kebocoran di kursi depan. Entah itu dari hujan atau AC, tapi deras juga bocornya. Lumayan ngeganggu apalagi kalau full penumpang, gak bisa pindah kursi. Kelas bisnisnya juga masih lama sepertinya. Berbeda dengan kelas bisnis yang saya naiki ke Jogja. Oke teman-teman, setelah 8 jam 4 menit perjalanan, akhirnya kita tiba juga di Pool Damri Kemayoran. Hanya beda sekitar 1 jam saja dari perkiraan yang ada di Google Maps. Kalau begitu, usai sudah perjalanan ini dari Jakarta ke Banyuwangi, lalu ke Cilacap hingga kembali lagi ke Jakarta. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.